Shalom, jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, kita akan mengadakan ibadah secara online sore hari ini. Baiklah, saudaraku serta sahabat-sahabat, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini kami jemaat-Mu GBIS Haleluya Palur mengadakan ibadah pun secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami satu persatu jemaat-Mu, baik kami kru daripada ibadah online sore hari ini, juga Engkau sertai kami Tuhan. Haleluya, untuk haleluya memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu, membawakan sebagian daripada firman-Mu. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau sertai dan kuduskan Bapak Sakaria sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi haleluya tuntunan pada jemaat-jemaat yang mendengarkan suara-Mu, suara firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa menjalani apa yang menjadi tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami berserah untuk hari ibadah sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari pada sore hari ini kita bersatu hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa bedanya orang dunia dengan orang percaya dan dengan orang percaya yang mencontoh jemaat Tesalonika? Nah, orang dunia dengan orang percaya atau jemaat, lalu ada lagi jemaat teladan. Bedanya di mana? Ya, perbedaannya hanya pada landasan hidupnya. Landasan hidup orang dunia, ya pokoknya dia mengalir hidup. Ya, tetapi jemaat dia punya pengetahuan. Dia mesti mengerti yang namanya iman. Dia mengerti yang namanya kasih. Dia mengerti yang namanya harapan pada Yesus. Tetapi kalau jemaat biasa ya hanya sekedar mengerti. Nah kalau jemaat teladan, jemaat Tesalonika sama, dia punya iman, dia punya kasih yang dibagikan, dan dia punya pengharapan terhadap Yesus, dan ini menjadi landasan yang terus-menerus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, jadi orang yang punya iman, orang yang punya kasih, orang yang punya harapan kepada Tuhan Yesus Kristus harusnya berani bertarung dengan imannya, bertarung dengan membagi kasih, karena membagi kasih itu tidak gampang, dan bertarung dengan berharap hanya pada Yesus saja. Ini jemaat teladan. Nah, hari ini mari kita baca 1 Tesalonika 4. Ya, kita sudah sampai pada 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah
kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini kita belajar tentang hidup berkenan pada Allah. Berkenan itu apa? Berkenan itu seperti yang diharapkan Allah. Hidup seperti yang diharapkan Allah. Hidup yang bagaimana? Hidup yang diharapkan Allah adalah hidup yang berani menggunakan iman dalam setiap keadaan. Sulit, tetapi orang yang mengerti ini berani menggunakan iman karena dia tahu yang namanya iman itu senjata yang luar biasa. Walaupun sudah keadaannya seperti apa, tergencet ataupun sudah tidak ada jalan lain, kalau dia masih punya iman dan berani menggunakan imannya, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Hidup berkenan kepada Allah, hidup yang bagaimana? Hidup yang berani berbagi kasih. Ya, berbagi kasih. Kasih ini harus dibagi Bapak Ibu. Bukan kasih itu untuk dirinya sendiri, tetapi harus dibagi. Siapa yang diberi bagian? Mereka-mereka yang tidak sepaham dengan kita. Mereka yang membenci kita. Kebencian itu kalahnya dengan kasih Bapak Ibu. Ya, sebenci apapun, kalau kita berani menerapkan kasih kita kepada mereka, mereka takluk. Ya, sekejam apapun yang namanya tentara Romawi yang memukul Yesus, yang memberikan berbagai macam cambukan pada Yesus, kalahnya dengan apa? Kalahnya dengan kasih. Ampunilah mereka Bapa, mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Mendengar kata itu tergagap, lalu dia percaya pada Yesus. Dan yang ketiga adalah berani hanya berharap pada Yesus. Tidak berharap pada hartanya, tidak berharap pada jabatannya, tidak berharap pada manusia lain. Tetapi aku berharap pada Yesus saja. Nah, di Filipi 2 ayat 4, ya, Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jadi mari berbagi kasih ini bukan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi berbagi kasih ini berani kita tampilkan. Itu modal kita. Itu modal jemaat Tesalonika. Itu modal jemaat yang kepengen menjadi jemaat teladan. Nah, namanya modal, Bapak Ibu. Modal ini dapat kita kembangkan kalau modal itu kita pakai. Ya, kita tampilkan modalnya. Atau mungkin dengan bermodalkan itu, ketakutan dan kekhawatiran tidak dapat mengalahkan. Karena apa? Kita punya modalnya. Kamu mau model seperti apa? Aku punya cara melawan kamu. Ya. Nah, Tuhan melalui Rasul Paulus kepengen kita lebih sungguh-sungguh. Bukan modal yang ada di dalam hati. Bapak Ibu tidak ngerti iman saya sebesar apa. Bapak Ibu tidak ngerti kasih saya sehebat apa. Bapak Ibu tidak ngerti harapan saya pada Yesus sehebat apa. Tetapi Tuhan kepingin ketiga modal ini dikeluarkan dalam bentuk penampilan. Supaya orang lain mengerti. Supaya orang lain makin mengenal kita. Di dalam ayat berapa ini? 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, Kristen yang sudah menjadi teladan ini
harusnya tampil dalam tampilan sehari-hari menjauhi percabulan, meningkatkan kekudusan hidup dengan menjauhi percabulan. Penekanan hidup kudus terletak pada menjauhi percabulan dan menjaga rumah tangga agar tetap harmonis. Ya, saya menjaga kekudusan, ya harusnya saya dapat menjaga keharmonisan rumah tangga saya. Kenapa? 1 Tesalonika 4 ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 3 menjauhi percabulan. Ayat 4, seorang pria harus berani mengambil seorang wanita dijadikan istrinya untuk dikuduskanlah kehidupan rumah tangganya. Rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang menjaga kekudusan, ini menjadi rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kenapa? Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang menjadi acungan jempol bagi tetangga, yang menjadi acungan jempol bagi sahabat, yang menjadi acungan jempol bagi orang lain. Kita pasti melihat, lihat itu, keluarga itu loh, harmonis. Di rumah tidak pernah terjadi percekcokan, tidak ada perdebatan hebat. Tidak ada. Nah, kenapa rumah tangga ini harus jadi contoh? Ya, kehidupan rumah tangga harus menjadi contoh. Kenapa? Karena orang yang menikah itu adalah orang yang betul-betul melandaskan hidup pernikahannya dengan cinta. Sang suami mencintai istrinya, sang istri mencintai suaminya. Bahkan yang namanya cinta pernikahan awal ada diawali dengan bulan madu. Ya, bahkan mereka dapat mengatakan dunia ini milik kita berdua loh. Karena cintanya tidak ada kejelekan sedikit pun yang menjadikan keretakan dalam rumah tangga itu. Karena apa? Dari cinta itu, ya, dia bisa menerima istrinya apa adanya. Istri dapat menerima suami apa adanya. Mampukah cinta ini dibawa sampai akhir hayat? Satu tanda tanya besar. Kenapa? Karena dunia memberikan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang menggoyahkan kehidupan rumah tangga. Ya, yang menggoyahkan kehidupan rumah tangga. Waktu rumah tangga awal, mereka bersama-sama, seia sekata, makan sepiring berdua, memakai pakaian ala kadarnya, tanpa tuntutan. Dia mengatakan, engkau istriku yang paling hebat dan engkau suamiku yang paling hebat. Walaupun tidak memiliki harta yang cukup banyak. Dengan bekerja keras, dengan seia sekata, suami kerja, istri kerja, mulai punya harta. Mulai punya berkat. Berkatnya bertambah. Dari tidak punya sepeda bisa beli sepeda. Lalu bisa berkembang membeli sepeda motor. Bisa berkembang dari rumah kontrakan punya rumah sendiri. Bisa berkatnya makin bertambah dan makin bertambah. Dan dari berkat yang bertambah ini,
iblis memanipulasi. Dengan berkat yang bertambah ini, suami istri bukan makin erat, tapi makin kacau. Kenapa? Karena suami bekerja, karena pekerjaannya ini dengan sungguh-sungguh, dengan keras, lupa waktu. Yang dulu harmonis, pulang kerja langsung pulang ke rumah, lalu bercengkrama dengan sang istri. Tetapi karena kerjanya ini sudah keras, kerjanya ini dengan tanpa memikirkan lagi, yang penting aku cari uang, yang penting aku dapat berkat, waktu mulai tergerus. Waktu untuk istri mulai berkurang. Dulu waktu berkatnya sedikit, suami istri harmonis. Tapi begitu uangnya tambah, suami istri kadang-kadang tidak harmonis. Karena dulu lauk dengan sambal dan ikan asin, dia mengatakan, "Hei istriku, kamu cocok. Aku pulang sudah ada ikan asin dengan sambal." Sekarang enggak. Sekarang mulai makan keluar. Sekarang mulai punya berbagai macam kesenangan. Ada duit, ada berkat kok. Waktu untuk suami berkurang, waktu untuk istri berkurang. Iblis sudah berhasil masuk. Hati-hati rumah tangga. Kalau iblis sudah mulai masuk, duit banyak. HP bagus, mulai telepon teman-teman. Mulai teman lama ditelepon. Istilah anak sekarang CLBK. Ya, cinta lama bersemi kembali. Sang suami bekerja, sang istri bisa berjam-jam cerita pada teman-teman mereka. Pekerjaan rumah yang tadinya selesai dengan baik, mulai terbengkelai, sedikit mulai terbengkelai. Mulai muncul istilah will. Mulai muncul pil. Ya, wanita idaman lain. Pria idaman lain. Kok muncul? Karena punya duit. Oleh sebab itu, Tesalonika memberikan pelajaran yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan, hati-hati. Kamu harus berani ambil istri, ambil seorang wanita, jadikanlah istrimu. Dan hiduplah dalam kekudusan rumah tangga. Jangan menuruti hawa nafsunya. Ingat, Tuhan sudah membuat aturan di dalam pernikahan. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, jadi penggoda utama itu berkat yang tidak terkendali. Apa salah Tuhan memberkati? Tidak. Pekerjaan Tuhan memberkati anak-anaknya yang taat, anak-anaknya yang patuh. Tetapi kalau sudah ada berkat tak terkendali ini, bahaya. Bisa pagar yang dibuatkan Allah di dalam Matius 19 ayat 6 ini bisa dilompati. Dengan berbagai macam alasan. Yang inilah, yang itulah, yang tidak cocok, yang tidak baik. Nah, maka hati-hati. Membangun rumah tangga supaya menjaga kekudusan. Dan dikatakan di dalam ayat ini,
supaya kita menjaga. Ya, menjaga apa? Menjaga pengkudusan dan kehormatan. Percabulan merupakan musuh yang sangat besar. Tidak kelihatan, tetapi hasilnya, efeknya luar biasa. Maka di jemaat Tesalonika, hati-hati loh dengan percabulan. Dengan meningkatnya berkat, gangguan kedua ialah berbagi kasih. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Waspadai Bapak Ibu. Dengan diberkati ini harusnya kita berani berbagi kasih. Karena kadang-kadang dengan ditambahnya berkat, orang lupa siapa dia. Orang lupa siapakah aku ini Tuhan. Kalau Daud mengatakan demikian, karena Daud ngerti. Ya, tetapi banyak orang sekarang menjadi orang kaya baru. Ketemu teman lama, tidak kenal. Saudara, tidak kenal. Bapak ibu, tidak kenal. Karena apa? Ada berkat. Berkat jadikanlah sarana untuk berbagi kasih. Yesus selalu tergerak dengan belas kasihannya. Bagaimana dengan orang-orang yang diberkati? Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang diberkati. Apakah juga tergerak belas kasihannya kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman? Mereka tidak punya beras. Mereka tidak bisa membayar sekolah anaknya. Mereka tidak bisa membelikan baju anaknya. Bapak Ibu yang punya berkat banyak, waspadai. Janganlah tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi pikirkanlah kepentingan orang lain juga. Saudara tidak minta separuh dari harta kita kok. Keluarga tidak minta separuh dari kekayaan kita. Apalagi tetangga. Tetapi bila Bapak Ibu dapat berbagi beras dengan tetangga, berbagi pakaian dengan tetangga, berbagi berkat dengan tetangga, ini sudah menampilkan jemaat Kristen yang punya iman, yang punya kasih, dan yang berharap pada Yesus. Dengan menjaga dan meningkatkan kekudusan hidup, maka iman kita terjaga pertumbuhannya. Dengan menjaga dan meningkatkan kekudusan hidup, kasih makin sempurna. Sehingga rumah tangga mestinya makin bahagia. Dan berharap pada Yesus makin luar biasa. Modal iman, modal berbagi, modal pengharapan yang ada dalam hidup kita, mari kita siram dengan hidup kudus di hadapan Allah. Ini yang diharapkan Allah. Allah tidak minta macam-macam, tetapi Allah kepingin melihat hidup kudusmu berani untuk menolak percabulan. Karena percabulan itu dosa yang tidak kelihatan tetapi menghancurkan. Saya berbuat cabul, mungkin istri tidak ngerti, mungkin anak saya tidak ngerti, mungkin jemaat saya tidak ngerti. Tetapi akibat percabulan ini mencemari segalanya. Suatu saat akan meletus seperti bom waktu. Jemaat mengatakan, oh pendeta saya
oh bapak saya, oh suami saya. Maka Tuhan katakan, hati-hati percabulan, jaga hidupmu agar berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengajar kepada kami. Supaya kami hidup kudus di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami. Kami dapat mengekang hawa nafsu kami. Sehingga percabulan tidak ada di pikiran kami. Tidak ada di hati kami. Bahkan tidak ada dalam kehidupan kami. Meteraikan Tuhan. Sehingga kami kuat untuk menjaga hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah belajar firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan akhiri dengan pulang rumah kita masing-masing dengan catatan. Dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Ibadah tatap muka ini dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum kepada Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur. Yuk kita bergabung, kita akan sama-sama belajar bersama tentang firman Tuhan. Lalu tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Tiap jam 6 sore. Yang ketiga, setiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Satu kegiatan jemaat cabang, satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Joyful Blessing. Tinggal pilih Bapak Ibu. Mau ikut permata, Jumat jam 6:30. Mau ikut Joyful Blessing, Jumat jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada youth, ibadah youth dengan satu nama Revive Generation. Kirim Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu dorong supaya dia masuk ke youth generation ini, ke Revive Generation. Mereka akan berkumpul bersama, mengembangkan pola kemudaannya, mengembangkan organisasi, belajar firman Tuhan. Dan yang terakhir, ibadah online tetap diadakan. Karena ibadah online ini sarana penginjilan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak sempat nginjil karena waktu, tidak sempat nginjil karena keadaan, cukup Bapak Ibu ikut ibadah online lalu di-share ke 5 teman. Dengan share-nya Bapak Ibu sudah menginjil. Bapak Ibu sudah memberitakan berita Injil. Saya rasa cukup sekian. Bapak Ibu diberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Kau telah pimpin kami bersama untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu sungguh indah bagi kami. Kami harus taat padamu ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Terlebih presiden Tuhan pimpin berkati. Engkau berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Di dalam menunaikan tugas-tugas berikan hikmat-Mu. Kami tetap berdoa untuk TNI Polri yang mengamankan negara kami. Tuhan pimpin berkati dalam tugasnya. Pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang baik. Kau Allah kami yang memberikan berkat kepada kami. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Dan saat ini kami masih menyatukan hati berdoa. Untuk Ibu Gito. Untuk Ibu Mintarsih.
untuk Ibu Arin, untuk Ibu Maryati, untuk Bapak Ngadiman, untuk Bapak Petrus Sutresno, dan juga untuk Bapak Ishak. Jamah Tuhan, mereka masih berharap bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau berkati Pak Paulus Sugito, Engkau berkati Ibu Bambang, Engkau berkati Ibu Satinem, Engkau berkati saudara-saudari kami Lili, supaya mereka berani menginjil, memberitakan kesembuhan yang telah mereka nikmati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata bahwa Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah memberikan berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.